Nah ini metode nomor satu yang paling penting, hubungi yang punya. Nah, yang punya jagat raya Allah Ta'ala, kita enggak, ya aku pinter dagang, aku pinter usaha, aku pinter ini, aku pinter ini. Nyombongkan diri, Allah lihat, sombong dia. Capek ke pasar keliling, sama Allah ditutup kerannya, krek. Orang yang lihat walaupun promosinya luar biasa, iklannya luar biasa, Allah katakan sama hatinya orang yang mau beli, jangan beli. Noleh semua, mas ini enggak tertarik, ini no. Sehebat apapun dia nawar, sampai diganti dengan berbagai macam cara, enggak ada hasilnya. Kenapa? Diblokir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan upaya untuk mendapatkan rezeki yang nomor satu itu bukan upaya yang sifatnya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi nomor satu adalah taqwallah. Cara dapat rezeki itu takwa. Caranya halal, caranya benar, caranya dengan ibadah. Ngerti halal haramnya. Kemudian dengan ibadah, punya hajat, sholat hajat. Kamu baca zikir ini. Kamu baca zikir ini, jalan takwa. Baru melakukan jalan-jalan yang lain. Nah sekarang kan kebalik. Jalan-jalan yang lain ditempuh, jalan takwa, cadangan. Kalau kepepet, baru jalan, kurang ajar kayak gitu. Paham ya? Jadi jalan takwa ini justru jalan yang the best, yang terbaik, yang benar. Itu yang andalkan, kemudian jalan yang lain tempuh dengan dibalut takwa. Pergi ke pasar pakai takwa. Ya, pergi ke toko roti pakai takwa. Pergi ke showroom pakai takwa. Pergi ke dealer pakai takwa. Pakai takwanya, tapi nomor satu takwa-takwa yang sifatnya sholat, hajat, yang sifatnya sholawat, zikir, jalankan. Ya, jalankan. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmunya para wali adalah gimana caranya minta sama Allah Ta'ala. Biar kalau minta itu langsung Allahnya ya. Tidak pakai lama. Ya, dan segera. Caranya bagaimana? Mau enggak saya jelaskan? Wani piro. Ini zaman sekarang ini kalau dibilang wani piro mesem, soalnya rawani piro-piro. Kalau dulu kan piro-piro wani, kalau sekarang rawani piro-piro. Sepenting gratis, namanya juga ilmu. Oke, satu hal yang pengen saya jelaskan, ini rahasia, tapi ya nggak apa-apalah di-share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang, yang ikut kita sayangi juga, betul ya? Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Disopo. Ya. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh. Nunggu 5 jam, gak disapa-sapa. Kenapa? Gak kenal. Nah kalau yang ini baru datang disapa. Oh datangnya sama siapa? Dia gak datang sendiri. Dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya sapa. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu, ya Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Enggak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa manusia makhluk ciptaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datangnya ke Allah bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa suruh ngapain? Minta ampun, istighfar.
Tapi untuk istighfar, Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa, mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka itu mau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya. Gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mau datang kepadamu, fastaghfirullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Sama Allah dikasih syarat lagi. Sudah di depannya Rasul SAW dan Rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan menerima taubat dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi. Dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau yang maju itu Nabi, beres. Kalau yang maju itu Rasulullah SAW, beres. Bagaimana caranya biar nabinya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawwarah. Datang ziarah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan sholawat dan salam syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu tablughuni, sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamu alaih. Enggak. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kamu, anta, kaful khitab. Dalam sholat diajarkan langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, enggak jauh. Kita enggak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, enggak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Enggak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabinya enggak pernah mau membuat jarak. Rasul enggak mengatakan salam untuknya. Enggak, assalamu alaih. Enggak. Tapi assalamu alaika, kamu wahai Nabi. Ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
Kan begitu ya. Kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu caranya begitu. Ya caranya semacam itu. Nah, lantas apa yang kita lakukan biar kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul udah ngajarin, sholawat dan salam kalian tablughuni, sampai kepadaku. Roh kita, diri kita, betul-betul kita hadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW seperti yang diajarkan dalam sholat. Kemudian kita ucapkan sholawat dan salam. Sholawat dan salam, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyambung dengan Nabi berarti yang di depan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya. Ikut ya Rasulullah. Ikut. Ya, ikut ya Rasulullah. Kemana pun nih, ikut. Nah kalau udah bisa begitu, itu nanti mintaannya apapun beres. Insya Allah mudah, cepat, mantap. Asal dengan kesungguhan dan keyakinan. Makanya ulama-ulama terdahulu dan diteruskan dengan ulama-ulama hingga hari ini mengajarkan kepada umat, kalau kalian punya hajat apapun, kedepankan sholawat. Baca sholawat yang banyak terus, baru minta. Lah kita kan rodok-rodok. Sholawatnya belum jalan, mintanya udah kebanyakan. Allahumma, 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 Allahumma. Yang dipanggil siapa nih? Allah. Nah kata Allah, loh datang sendiri dia. Ngantri dulu. Datang sendiri, mau bawa apa? Tapi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah. Allahumma ya Allah, baru minta. Salawat, 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 salawat. Begitu Rasulnya sudah maju ke depan, Allahnya langsung lihat kepada hambanya itu, karena Allah udah janji siapa yang salawat kepadamu 1 kali, aku salawat kepadanya 10 kali. Hamba itu langsung dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perhatian rahmat yang luar biasa. Baru minta, Allahumma buju solihah. Kan begitu. Didengarkan langsung. Allah cuman bilang, kabulkan hambaku. Malaikat langsung bertugas. Ya. Solo, wah stok banyak. Karena stok banyak ini mintanya kan tadi cuma istri solihah ya. Stok banyak lah, datang kan solihah satu persatu dia tolak-tolak terus ini. Kebanyakan stok, saking banyaknya stok. Jadi mintanya yang jelas, yang jelas. Istri solihah yang bisa bahagiakan dunia akhirah bulan ini ya Allah, gitu. Nanti kapan-kapan juga boleh, kan gak cetok. Ya, ini kan gak jelas, gak cetok. Jadi awali dulu dengan sholawat, awali dengan sholawat. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disebutkan dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad.
Ad-du'a'u bainas sholataini alayya la yurad. Doa yang dipanjatkan diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat kepadaku la yurad, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kiai-kiai dulu ya, ulama dulu, para habaib tempo dulu kan ngajarnya gampang. Baca munjiah 1000 kali, baru minta. Ini kemerungsung. Pengen cepet-cepet, ya pengen cepet-cepet. Tirakatin sholawat terus. Ada yang ngomong, loh Bib, tapi kok sholawatnya buat urusan dunia. Nah kalau minta dunia enggak sama Allah, terus minta sama siapa? Saya mau nanya, mau minta sama siapa? Mau minta sama kerjaan? Musyrik kamu. Kalau minta sama siapa? Sama Allah. Allah ngajarin caranya minta. Salah satunya Rasulnya mengajarkan SAW, kalau pengen doamu itu diterima, doa yang di antara 2 sholawat tidak akan ditolak. Artinya di antara 2 sholawat, diawali sholawat, diakhiri sholawat. Saya kemarin ketika di Madinah, kemarin sore itu saya masih di Madinah. Cus terbang pagi sampai Jakarta, cus terbang sampai Solo, cus khutbah Jumat, asyik itu. Kelihatannya bisa diulang itu. Ya, karena kelihatannya orang-orang pergi kemana itu Singapura kok nyantai-nyantai saja, Singapura bolak-balik. Kita yang niatnya itu pergi kemana, Madinah bolak-balik gitu loh ya. Walaupun gak sugih gak apa-apa. Masa hanya orang kaya yang boleh begitu? Kita yang melarat-melarat ini masa gak boleh? Wah ada orang ini kok miskin tapi bolak-balik Madinah. Iya, dia orang kaya. Kenapa? Gak takut duitnya habis. Jadi yang punya seberapa ya dihabiskan buat itu. Nah kalau kamu kebanyakan mikir makanya miskin. Ya, punya duit tapi nggak berani beli apa? Betul kan ya? Duitnya punya tapi nggak berani beli, jadinya apa? Miskin. Nah yang satu ini duitnya ya punyanya itu tapi dia habiskan. Sehingga orang dulunya sugih dia ya. Kok bolak-balik Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah. Jawabannya dia santai, lah duitku ya kuwi tok. Selesai. Jadi kaya dan miskin itu kan masalah sikap kita terhadap sesuatu. Kita ini termasuk orang yang takut jadi orang kaya atau enggak takut jadi orang kaya. Lah kebanyakan orang itu takut jadi orang kaya, siapnya jadi orang enggak kaya. Iya, siapnya jadi orang enggak kaya, takut nih kok dikeluarkan, takut dikeluarkan. Tiba-tiba malaikat Israel alaihissalam datang. Kebacot disimpan 10 tahun disimpan ya. Akhirnya dijemput. Yang mesem anaknya, hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga lihat warisan ngakak. Bapak soleh Masya Allah. Ya betul bapak soleh tapi kan ya toh ya. Jadi jangan ojo eman-eman mbek duit gitu loh ya. Sama duit jangan eman-eman, yang penting halal, yang penting halal nyeneng no hati lakonono. Gitu aja kok repot. Nanti habis golek meneh, sugih kok. Orang sugih itu kan siap kaya. Habis cari lagi, namanya mental orang kaya. Kalau kita mental gak siap kaya, habis engkau duit itu kondi. Nanti dari mana datangnya? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, kadal faqru ayyakuna kufra. Kama qala sallallahu hampir-hampir rasa takut jatuh miskin itu membuat seorang jadi kufur. Rasa takut kehilangan jabatan, rasa takut kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut kehilangan tabungan, rasa takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan dunia. Itu membuat orang jadi miskin. Apa kufur nanti? Ya jadi kufur. Akhirnya dia demi mempertahankan tadi yang ditakuti, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa? Sabar tadi cerita Madinah tadi. Nah, di Madinah itu ya, ada beberapa peristiwa yang menyenangkan hati. Banyak sebetulnya, banyak. Tapi yang saya paling asyik ini, saya dapat tambahan pemahaman tentang hadis ini. Ya, karena ada hadis yang lain yang bunyinya semacam ini. Dari Ibn Abbas ya.
wa fi hadits akhar. Kullu du'ain mahjubun dunas sama. Ya. Semua doa itu tertahan di bawah langit. Sampai disolawati kepadaku. Kalau udah disolawatin baru naik. Bisa dipahami? Berarti seakan-akan sayapnya solawat nembus langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu apa? Sayapnya doa tadi. Solawat. Jadi kalau nggak pakai solawat naik, mandek. Ini terus kurang solawatnya. Begitu disolawatin, nah, kok bisa begitu? Nah itu saya waktu di dekat dengan peristirahatannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya pagi habis sholat subuh, habis wirdul latif, ya. Kemudian saya biasa cari kopi, sama donat satu. Itu nikmatnya luar biasa. Minum kopi, makan donat, nyawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, ajib. Ya, kubah hijau itu mengalahkan hijaunya gunung model apapun. Mengalahkan keindahan apapun. Seruput, suwil, nikmat. Gitu kan? Nah, itu terus dapat pemahaman begini. Doa gak akan nembus langit pertama sampai ke-7. Kalau kita baca kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, di situ ada satu hadis. Itu setiap langit ada penjaganya. Jadi nggak gampang itu amal nembus langit pertama itu ada screeningnya. Kalau yang amal ini orangnya kok ada ria, mental. Kadang doa amal itu indahnya luar biasa, nembus langit pertama. Malaikat langit pertama itu mengeluh-elukan, ini amal luar biasa. Dikawal seluruh malaikat langit pertama menuju langit kedua. Sampai langit kedua ditolak sama malaikat yang di situ. Ini masih mengandung ini, kaget yang langit pertama malaikat. Kok lolos yo? Dari pengamatan kami. Karena ilmunya malaikat langit pertama terbatas. Terus begitu, jadi sampai lolos langit ke-7 itu enggak mudah. Kalau jalan sendiri, enggak mudah. Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Passwordnya biar langit pertama begitu pakai password ini malaikatnya enggak nanya. Lanjut. Langit ke-7, lanjut. Terakhir diperiksa malaikat Jibril alaihissalam. Begitu dilihat sama malaikat Jibril, langsung dibawa ngadep ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ini amal yang luar biasa. Allah lihat langsung, qabul. Nah, caranya gimana? Biar dikawal Nabi Muhammad SAW. Jadi ibaratnya gini, diawali dengan sholawat, terus kita doa, diakhiri sholawat. Berarti doa kita itu dikawal utuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada yang kececer. Jangan sampai ada doanya yang kemudian kok enggak, biasa kok rombongan tuh loh ya. Rombongan tuh kalau ada yang jalan cepat yang belakang ketinggalan enggak itu? Ketinggalan. Makanya kalau kita touring, ya saya kan dulu pernah touring. Masa kecil saya. Bukan masa muda ya. Sekarang kan saya masih remaja. Jadi dulu tuh masa kecil. Saya dakwah tuh ya touring ya. Ada dakwah dengan touring motoran. Sama teman-teman yang memang ahli motoran, klub-klub motor dulu ya, masih awal-awal tuh bawa kopi sendiri, bawa minuman sendiri, dulu seperti itu. Itu kalau touring itu ada yang di depan, bagian buka jalan tuh ya, kemudian ada yang di belakang, paling akhir, fungsinya apa? Nyisir, jangan sampai ada yang ketinggalan, kalau ada yang bannya pecah, kehabisan bensin tiba-tiba, enggak sampai ketinggalan. Nanti dia akan berhenti kontak yang depan. Stop dulu nih, ada yang ketinggalan. Kan begitu ya. Nah ini doa kita dikawal oleh Nabi Muhammad SAW. Depannya Nabi, belakangnya Nabi. Gak boleh ada doa yang lewat dan terhalang. Harus lolos semuanya. Bejo apa enggak bejo kita itu? Bejo. Tapi kita rada kurang ajar. Udah diajari begitu, tambah nabinya disingkirkan, langsung Allahumma. Sholawat gak penting, motor yang penting. Sholawat gak penting, yang penting hajatnya itu loh ya. Hajatnya, tapi yang nganter gak diutamakan, nah salah. Makanya kalau pengen hajat kita
cepat tergapai dengan sholawat, ya sholawatnya itu dibuat yang bagus, yang indah, yang betul, yang mantap, dan bayangkan itu ngawal doa kita. Seperti kita titip, Kanjeng Nabi titip ya gitu. Ya Nabi, itu yang ngomong, ya Rasulullah, habis maulid doanya banyak. Makanya doa maulid gak di depan, di mana? Di belakang. Ya kalau maulid doanya di belakang. Sholawat dulu panjang, 1 jam sholawat baru doa. Ini baru sholawat 1 menit udah doa. Ya kalau habis sholat gak apa-apa ya, habis sholat gak apa-apa. Makanya seorang sahabat, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan ini hadis hasan sahih, seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, suatu hari beliau berkata kepada Rasulullah SAW, idza dhahaba rubul lail qama faqala, sampai akhir hadis, ya Rasulullah inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya banyak salawat kepada kamu. Waktu saya yang buat doa ini, jatah sholawatnya bagusnya itu berapa persen? Ada beberapa penafsiran ya tentang hadis ini. Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang terbaru yang saya dapat. Setidaknya itu ada 3 penafsiran. Nah, ini saya ambil yang terbaru saja ya. Yang baru saya dapat dari makna hadis ini. Jadi kalau seseorang doa itu habis sholat misalnya. Habis sholat. Biasanya kan bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat, terus minta ya gitu ya. Nah, berarti itu porsinya sholawat dalam doamu berapa persen? Allahumma mobil, motor, rumah, bojo, gaji, wakeh gitu. Sholawatnya cuma 1. Berarti kan minim persennya ya, kecil ya, kecil. Nah, ini sahabat ada yang memang kalau doa itu panjang. Dia doanya 1 jam, karena menikmati doa, apalagi di malam hari. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Malam itu munajatnya para ulama, orang-orang soleh, sahabat itu indahnya luar biasa. Seperti munajatnya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikamnya di akhir-akhir itu ya. Munajat yang luar biasa. Nah ini sahabat nanya, ya Rasulullah, prosentasenya buat kamu berapa persen buat sholawat ini? Maka Nabi SAW menjawab, ya terserah kamu. Up to you. Rasulullah nggak mau maksa-maksa. Karena ini urusannya buat Rasulullah ya, SAW, sholawat, doakan Nabi. Sholawat kan artinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ya terserah kamu. Maka sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan 1/4-nya untuk sholawat, ya 3/4-nya untuk minta, untuk doa, untuk zikir yang lain. Jawaban Nabi ya, terserah kamu. Tapi kalau ditambah lebih bagus. Terserah kamu kalau ditambah lebih bagus. 50% ya Rasulullah buat sholawat. Terserah kamu kalau ditambah lebih bagus. 75% ya Rasulullah untuk sholawat. Jawaban Rasul SAW ya terserah kamu. Tapi kalau ditambah lebih bagus. Begitu dengar 75% Rasul masih mengajukan kalau ditambah lebih bagus. Pertanyaan saya, misal kita doa 5 menit. Wah sekarang 5 menit hitung ya, petang menit terus. Biar matematikanya gampang. Kita doa 4 menit, 3 menit baca sholawat. 1 menit doa, kira-kira itu sudah banyak belum sholawatnya? Banyak kan ya, sudah banyak. Tapi Nabi mengatakan SAW, kalau kamu lebih banyak lagi porsi sholawatnya, lebih bagus. Tapi sakarepmu. Sahabat gak banyak mikir, ya udah Rasulullah kalau gitu semuanya sholawat kan gak usah minta. Semuanya sholawat, gak jadi minta. Jadi waktu doa 4 menit sholawat semua. Gak ada mintanya. Gak ada mintanya. Senyum Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan, idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Jawaban Nabi ini SAW jaminan terhadap tadi yang saya sebutkan. Kita itu ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Nah hajat akhirat dari kita haji, kita umroh, kita ziarah, kita sedekah, kita zikir. Hajat terbesarnya apa? Minta ampun.
biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia, seperti apapun hajat itu yang kita inginkan, pengennya apa? Tercapai, betul ya? Tercapai. Nah ini enggak minta, tapi kalau waktunya semua digunakan untuk sholawat, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, idzan yukfa hammuk. Kalau begitu, apapun yang menjadi keinginan hatimu, urusan dunia tadi, Allah akan cukupi. Makanya orang ahli sholawat itu hati-hati kalau batin. Allahumma puju, langsung rabi. Hati-hati. Ahli sholawat. Makanya ahli-ahli sholawat itu kan gak berani batin. Wah hati-hati batin, wujud kok repot itu. Kan begitu. Dia jaga betul tuh, pengennya itu dijaga. Karena dituruti sama Allah Ta'ala. Idzan yukfahamu. Yang bilang Nabi Muhammad SAW. Wa yughfar laka dzanbuk. Dia kalau kepleset berbuat dosa, belum sempat istighfar sudah diampuni. Pripun? Saya ono pembuatan saya nih. Saya ya. Istimewa kalau katanya dekengane pusat. Nah, katanya Gus Ekdam itu istimewa Beb, istimewa. Bahasanya beliau istimewa. Belum sempat istighfar sudah diampuni. Kenapa? Karena dia merelakan jatahnya minta untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dia merelakan jatahnya minta, dia gunakan untuk memintakan tambahan rahmat, tambahan kedudukan, tambahan kemuliaan dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas ya. Jadi kalau punya hajat, biar gampang terkabul, caranya bagaimana? Kencengi sholawatnya banyak, terus minta. Allahumma. Kalau kita masih makom ya 15% sholawat udah ajib itu. Udah luar biasa. Kalau para kiai kan ngajarinya top banget. Mau hajat kabul, mau yai. Ya udah baca nariyah 4.444 kali nariyah. Mintanya mobil. Lu minta satu ya, sholawatnya 4.444. Ya kalau kita ambil versi yang rodok persentase, ya 25%-nya dari nariyah kan munjiah. Kalau munjiah kan 1.000 munjiah minta. Nah, model-model seperti kita ini dikasih munjiah aja nawar. Ada enggak paket hemat gitu loh ya. Mesti nawar kita ini. Nah, ada orang yang ngomong sama saya, Habib, apa bisa terwujud loh? Ini pertanyaan rada aneh. Apa bisa terwujud? Syaratnya doa itu harus yakin. Harus yakin. Terus saya diam di rumah, tidak ada yang ngajari suruh diam di rumah, betul ya? Kamu kerja seperti biasanya, kalau kamu enggak doa kamu juga kerja, betul? Kalau kamu enggak istighfar kamu juga kerja, betul? Kalau kamu enggak salawat kamu juga kerja, betul? Nah sekarang kerjalah seperti biasa, tapi jangan andalkan pekerjaanmu, andalkan istighfarmu, andalkan salawatmu, andalkan sodakohmu, andalkan bektimu sama orang tua, andalkan akhiratmu. Dunianya akan ikut. Clear? Dah. Jadi cara menyelesaikan urusan kita, perbanyak apanya? Sholawat.